Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman pemilih, ketemu lagi dengan kami di podcast KPU Kota Tasikmalaya, yang dimana hari ini kita kedatangan narasumber yang sangat luar biasa, yaitu dari Ketua Divisi Perencanaan Data dan Informasi, Bapak Undang Ganda Permana. Selamat sore, Bapak. Selamat sore, Hanif. Terima kasih. Pak Undang ini sekarang adalah anggota KPU Kota Tasikmalaya Divisi Perencanaan Data dan Informasi periode 2023 sampai 2028. Teman pemilih, hari ini kita akan membahas terkait kilas balik pemutahiran data pemilih. Apa sih pokok kegiatan pemutahiran data pemilih ini, yang dimana ini sangat penting ya. Kita tanya langsung ke Pak Kadipnya. Pak Kadip, silahkan. Siap, terima kasih Hanif. Data pemilih ini adalah data yang sangat penting dalam pelaksanaan pemilihan atau pemilu. Dari data pemilih ini nantinya akan dipakai salah satunya untuk pengadaan surat suara, logistik, dan kebutuhan-kebutuhan lain. Tetapi dalam proses pemutakhiran ini tidak sesederhana yang dibayangkan oleh teman-teman. Oleh karena itu, di kesempatan kali ini, kiranya saya bisa berbagi terkait dengan kilas balik terkait dengan pemutakhiran data pemilih pada pelaksanaan pemilu ataupun di Pilkada 2024 khususnya. Yang pertama, prinsip ataupun pokok dalam kegiatan pemutakhiran itu sebenarnya prinsipnya hanya 3. 1, menghapus data yang kategori TMS tidak memenuhi syarat. 2, perbaikan elemen data kalau memang keliru dalam penulisan ataupun input. 3, penambahan atau pencatatan pemilih baru pada data pemilih. Kemudian tahapan pemutakhiran data pemilih ini adalah tahapan yang waktunya paling panjang di semua tahapan-tahapan pemilu yang lainnya. Karena ini menyangkut tentang akurasi data. Kita kalau melihat historis dari pemutakhiran data pemilih, yang pertama kita akan menerima data awal. Kalau saya sih bahasanya namanya DP4 itu data penduduk potensial pemilih pemilu. Nah, itu kalau analogi saya seperti kayu gelondongan lah yang belum diapa-apakan. Nah, kemudian nanti akan diproses. Ada sanding data, konsolidasi data dan segala macam. Data ini yang kemudian nanti akan dipetakan awal yang disebut dengan pemetaan TPS oleh KPU dibantu oleh PPK PPS. Pemetaan ini juga tidak sesederhana yang dibayangkan, karena memang dalam pemetaan ini harus dipastikan yang pertama, jangan sampai membelah RT, tidak membelah kelurahan dan segala macam. Pengelompokan itu dipastikan agar nanti pada pelaksanaan pemungutan penghitungan suara di TPS ini tidak memberatkan bagi pemilih karena jarak atau seperti apa. Jadi perhitungan terkait dengan wilayah, terkait dengan sisi kesamaan budaya dan segala macam itu juga harus dihitung dalam pelaksanaan pemetaan TPS. Nah, pemetaan TPS ini oleh KPU dibantu oleh teman-teman PPK dan PPS. Nah, yang paling tahu detail itu tentu di teman-teman PPS. Jarak-jarak antara RT 1, RT 2 dan 3 seperti itu juga harus dikuasai oleh teman-teman PPS. Nah, kemudian dari data awal ini nantinya akan menjadi bahan untuk proses awal di pemutakhiran yang disebut dengan coklit. Nah, coklit ini pekerjaan, kalau saya bahasanya pekerjaan massal karena memerlukan banyak orang. Petugas coklit ini sejumlah TPS yang ada di kita. Memang ada berbeda antara pemilu dengan pemilihan atau pilkada. Kalau di pemilu dikarenakan jumlah per TPS, pemilih per TPS-nya hanya 300 maksimal, sedangkan pilkada hanya 600, itu juga tentu berkonsekuensi dengan jumlah petugas coklit. Nah, petugas coklit ini direkrut oleh KPU, kemudian dilatih
diberi bimbingan teknis, diberi pelatihan dan segala macam, karena ini pekerjaannya kompleks. Satu, mereka harus mendatangi secara langsung objek coklitnya, harus bertemu dengan orangnya. Dan ketika proses bertemu dengan orang itu nanti akan dilakukan semacam pencocokan dan penelitian. Maksud dengan pencocokan penelitian ini gini, petugas coklit ini akan nanti dibekali bahan yang disebut dengan bahan-bahan data pemilih. Ini harus dibawa oleh petugas ke lapangan dan bertemu dengan objeknya. Nanti ditanyakan satu-satu, kemudian dibuktikan dokumen kependudukannya ada atau tidak, seperti apa. Nah, dari data yang ada di bahan coklit ini nanti akan terwujud apa ada yang masuk dalam kategori memenuhi syarat, ada yang masuk kategori perbaikan, ada yang masuk dalam kategori tidak memenuhi syarat. Nah, dari coklit ini kemudian naik ke proses entry di level PPS, di level PPK, dan di KPU kota. Nah, proses ini juga coklitnya kurang lebih 1 bulan. Dan dalam 1 bulan ini dibagi beberapa tahapan. Setidaknya ada pelaporan per minggu atau per 10 hari. Dan yang kemudian terus dievaluasi oleh kita, karena tentu dalam proses coklit ini banyak suka dukanya, banyak hal-hal tantangannya, karena seperti seperti banyaknya orang warga atau yang tercatat dalam data pemilih awal ini tidak bisa ditemui. Ada banyak orang yang tercatat di data pemilih tapi orangnya memang sudah pindah ataupun tidak diketahui atau seperti apa lagi. Nah, inilah yang memang memerlukan keahlian, memerlukan keseriusan bagi petugas coklit di lapangan. Maka supervisi dari KPU, supervisi dari PPK, PPS ke bawah ini menjadi penting untuk memastikan akurasi data yang dilakukan para petugas coklit ini bisa benar dan bisa akurat gitu. Oke, menarik nih Pak terkait dengan pemutakhiran data pemilih ya, yang dimana datanya itu awal dapatnya dari Disduk ya Pak? Iya. Dari Disduk lalu diolah sama KPU dan sampai akurat. Selama pemutakhiran data pemilih ini, kendalanya apa saja Pak? Kita menemukan beberapa kendala pada pelaksanaan pemutakhiran, khususnya di tahapan coklit ya. Yang pertama, masih banyaknya warga masyarakat yang dilakukan coklit oleh petugas ini memiliki dokumen yang belum diperbaharui. Karena status mutasi, pindah dan segala macam, tetapi KTP dan KK-nya itu masih di tempat lama seperti itu. Yang kedua juga terkait dokumen kependudukan adalah yang paling banyak itu terkait dengan akta kematian bagi pemilih yang kategori meninggal. Nah, kita KPU tidak bisa langsung menjustifikasi TMS bagi pemilih yang kategori meninggal tetapi akta kematiannya belum ada. Kita harus dipastikan dulu itu dokumennya ada. Maka karena bagaimanapun dalam pemutakhiran data pemilih, karena acuannya di PKPU tentang pemutakhiran, salah satu dokumen yang harus disiapkan oleh para pemilih ini adalah dokumen kependudukan yang jadi penting, KTP, KK, dan akta kematian jika memang sudah meninggal dunia. Karena perubahan-perubahan status di masyarakat ini juga berpengaruh kepada data pemilih kita. Contoh yang pertama terkait status dari tadinya sipil menjadi TNI Polri, itu kan menjadi status TMS, ataupun kebalikannya dari statusnya TNI Polri menjadi sipil. Nah, ini juga harus dipastikan dokumen-dokumen dukungnya harus ada. Nah, oleh karena itu di proses pemutakhiran ini sangat kompleks, maka KPU memerlukan koordinasi dan bantuan dari stakeholder yang lain, salah satunya Disduk dan instansi-instansi yang ada. Siap. Oke. Berarti data pemilih ini cukup rumit ya Pak ya, banyak kendala-kendalanya juga. Nah, selanjutnya nih Pak, pada pemetaan TPS dan coklit, nah itu biasanya dilaksanakannya seperti apa sih Pak?
Ya, yang pertama di pemetaan TPS ini sejak kita menerima DP4 data penduduk potensial pemilih dari dari Kemendagri yang disampaikan oleh KPU ke bawah ke kita. Ini kita mengolah ada sinkronisasi terlebih dahulu. Terus sinkronisasi terkait dengan apakah data yang ada ini masuk kategori masih ada atau tidak. Karena kemungkinan ganda pasti ada, kemungkinan data yang di dalamnya itu ada yang meninggal dunia juga harus ada. Maka disandingkan adanya akta kematian sudah ada atau tidak. Maka karena dihapus kalau sudah. Kemudian nanti dikelompokkan yang disebut dengan TPS itu. Pengelompokan atau pemetaan TPS ini salah satu syarat wajibnya adalah pengetahuan wilayah yang harus ada di KPU atau jajarannya ke bawah PPK PPS. Karena mereka PPK PPS jauh lebih paham di lapangan seperti apa kondisi geografis dan batasan-batasan wilayah juga menjadi syarat penting bagi mereka untuk mengetahui untuk memastikan menjadi bahan dalam proses pemetaan TPS. Nah, kemudian setelah dikelompokkan, kita sudah akan wujud nih berapa TPS, berapa ribu TPS yang ada di Kota Tasik. Yang kedua, kondisi wilayah Kota Tasik itu meskipun statusnya kota, itu sebenarnya juga tidak kota-kota amat gitu ya. Satu sisi di daerah pusat kota itu memang apa istilahnya ya semi metropolitan lah gitu. Tapi di daerah pinggiran-pinggiran itu masih banyak sebenarnya daerah-daerah kelurahan-kelurahan yang secara kewilayahan juga agak susah gitu untuk ditembus. Malah ada cerita sebenarnya, lucu. Satu waktu saya dengan tim ini ada monitoring ke salah satu kelurahan di daerah Taman Sari. Oh iya, Taman Sari, Pak. Ketika coklit ini, saya juga baru kali itu datang ke tempat itu, ternyata wilayahnya sangat lumayan di pelosok gitu, dan objek coklit juga itu ada di bawah lembah bukit lah gitu, di bawah gitu. Ya lumayan daerahnya seperti itu. Yang lucunya teman-teman PPS cerita, katanya kalau ada rapat di PPK malam-malam mereka nggak berani pulang karena daerahnya susah, katanya pulangnya susah gitu. Apa itu benar atau enggak? Tapi kalau sih melihat kondisi yang ada sebenarnya saya agak paham gitu. Lokasinya seperti itu. Saya masih membayangkan kota itu seperti apa. Ternyata memang Kota Tasik itu juga nggak semuanya di daerah-daerah area perkotaan. Ada sisi-sisi lain lah yang pelosok seperti itu. Perbatasan dengan Kabupaten Tasik kalau tidak salah itu. Nah, di coklit ini juga kita menemukan hal-hal yang sifatnya, karena memang pemutakhiran ini sejalan dengan kondisi masyarakat gitu. Soal kepemilikan dokumen, soal hal-hal lain yang sifatnya sosial lah gitu. Contoh yang lucu ini. Ketika di proses di satu masyarakat, umpamanya yang bersangkutan ini mau maaf gitu ya. Tadinya berumah tangga, kemudian jadi cerai gitu. Wow. Dan dia pengen pisah, tetapi kakaknya masih berubah gitu. Nah ini kan bagi kita juga agak susah karena nomor-nomor kakaknya masih sama. Gitu. Nah ini juga yang menjadi kendala ke kita ketika kesadaran untuk memperbaharui dokumen kependudukan itu menjadi salah satu kendala bagi kita. Ya tadi yang soal KTP, soal akta kematian, soal seperti itu. Oke, jadi pada pemetaan TPS-nya tentunya banyak kendala-kendala ya Pak, termasuk tadi yang disebutkan. Nah, sejauh ini KPU Kota Tasikmalaya ini cara penanganan terhadap kendala-kendala tersebut ada kesulitan nggak Pak? Pada akhirnya selesai lah pekerjaan meskipun dengan segala kurang lebihnya seperti itulah. Makanya sebenarnya dalam proses pemutakhiran ini tidak hanya menjadi tanggung jawab Divisi Rendatin KPU Kota Tasik, karena memang ada dukungan lain. Makanya kita juga kesediaan petugas coklit juga itu menjadi bagian dari tanggung jawab SDM.
Mereka juga harus harus memastikan, kita juga harus memastikan bahwa SDM yang direkrut untuk petugas coklit ini orang yang mampu. Apalagi di era tahun 2024, pemilu 2024 itu sudah dimulai agak semi digital. Karena petugas coklit itu tidak hanya membawa lembar dokumen administrasi yang harus diisi, tapi juga harus menggunakan aplikasi e-coklit itu yang dipakai oleh ini untuk membantu proses coklit di lapangan. Nah, ini juga tentunya kondisi pekerjaan seperti ini diharuskan memiliki SDM yang mumpuni. Jadi tidak asal rekrut, tetapi juga harus bisa bekerja, menyelesaikan administrasi, juga sekaligus bisa menggunakan aplikasi sederhana yang namanya e-coklit. Itu juga berlaku bagi PPS dan PPK. Karena tadi ada rentang kendali antara petugas coklit, kemudian PPS, PPK, dan KPU. Jadi setiap tingkatan PPK dan PPS ini mesti salah satu anggotanya adalah menguasai IT lah, sederhana lah. Karena kita menggunakan aplikasi namanya Sidalih. Setidaknya anggota PPK itu harus ada, salah satunya ada yang bisa menguasai komputer ataupun IT lah gitu. Ini agak bergeser di periode lama gitu sebenarnya. Saya sebelum jadi komisioner juga di PPK, di PPS juga, itu agak lumayan bergeser jauh gitu. Ketika teman-teman dulu rekrutmen PPK PPS itu masih tidak menjadi salah satu hal yang difokus ya, penguasaan IT itu tidak fokus dulu. Kalau sekarang mestilah minimal salah satu dari 3 anggota PPS atau 1 dari 5 anggota PPK itu salah satunya harus ada yang bisa menguasai. Kalau tidak, karena keteteran. Baik, berarti tadi adanya aplikasi e-coklit ya Pak untuk tahapan penyempurnaan data. Nah, pada tahapan penyempurnaan data ini biasanya untuk di akhir tuh seperti apa Pak? Penyusunan data pemilih ini tidak serta-merta dari DP4 menjadi langsung DPT, tidak. Ada tahapan, makanya tadi saya sampaikan bahwa pemutakhiran data pemilih ini rentang waktunya lumayan ada 4 sampai 5 bulan. Itu ada tahapan di DPS, kemudian ada pengumuman, ada sampai di DPS HP, dan terakhir adalah penetapan DPT. Nah, salah satu kendala kadang di akhir ketika penetapan DPT sudah selesai menjelang pemungutan penghitungan suara, masih ada orang yang mengaku bahwa saya tidak terdaftar. Faktanya ada gitu. Tapi salah satu kendalanya adalah kurangnya respon ketika kita mengumumkan, karena di tahapan DPS kita mengumumkan nih ke masyarakat melalui salah satu dari sisi manual, umpamanya kita mencetak jumlah DPS per TPS kemudian diumumkan di masing-masing wilayah TPS. Tapi juga ada hal yang lebih sederhana dan bisa dilakukan oleh teman-teman pengecekan secara mandiri melalui cek DPT online, katakanlah seperti itu. Tapi tetap saja, meskipun itu sudah diumumkan kepada masyarakat, disosialisasikan seperti apa gitu, masih saja gitu ada orang yang terlewat. Karena mungkin ya soal konsentrasi masyarakat yang agak berbeda lah gitu di setiap pemilu pasti ada. Gitu. Meskipun nanti di pelaksanaan pemungutan suara sebenarnya masih ada tercover lah yang pasti, yang paling wajib kepemilikan dokumen kependudukan itu menjadi syarat. Jadi masih bisa dilayani meskipun tidak masuk dalam kategori DPT. Kalau orang-orang seperti itu. Berarti nantinya itu yang tidak terdaftar sebagai pemilih nih Pak, pada hari H pemungutan suara beliau itu tidak tercatat di DPT online atau di daftar pemilih pindahan. Nah, itu penanganannya seperti apa, Bu? Jenis pemilih pada pelaksanaan pemilu atau pilkada ini setidaknya ada tiga jenis. Yang pertama, pemilih yang terdaftar di DPT yang ditetapkan oleh KPU. Kemudian ada yang disebut dengan daftar pemilih tambahan atau DPTB, atau kalau kemarin di pilkada mana DPPH, daftar pemilih pindahan. Nah, DPTB ini sebenarnya esensinya adalah orang yang terdaftar di DPT. Tapi karena alasan tertentu, orang ini tidak bisa menggunakan hak pilih di TPS asal, contohnya karena dia bekerja, sakit, ataupun hal lain,
menggunakan hak pilih di tempat lain. Bisa, tetapi tentu harus memenuhi ataupun mempunyai dokumen pemilihnya yang lain. Namanya itu pindah memilih atau A5 dulu namanya. Pindah memilih. Dia bisa menggunakan hak pilih di tempat lain dengan syarat dia harus memproses itu ke siapa? Ke KPU, bisa ke PPS atau ke PPK. Nah, bisa memilih di tempat lain. Itu namanya DPTB. Satu lagi DPK. DPK ini daftar pemilih khusus. Nah, ini orang ini jelas-jelas memang tidak terdaftar, tapi mempunyai KTP elektronik. Syaratnya itu makanya syaratnya harus mempunyai KTP elektronik. Dia bisa menggunakan hak pilih, bisa. Di mana? Di TPS sesuai alamat KTP. Jadi ruang pelayanan hak bagi pemilih itu sebenarnya menurut saya sudah komplit lah gitu. Tinggal kembali kepada pemilih itu sendiri. Meskipun jauh-jauh hari kita sudah memproses namanya DPT, tapi tetap saja di akhir itu ada yang terlewat seperti itu. KPU itu tetap melayani sampai pun di hari H pemungutan suara pun masih tetap bisa memilih selama dia mempunyai data kependudukan ya Pak ya. Ini nih Pak, ada tantangan nggak Pak sejauh ini? Banyak sebenarnya. Banyak. Saya memimpikannya begini sebenarnya. Seandainya kesadaran masyarakat terkait keberadaan dokumen kependudukan itu maksimal lah, sempurna, sepertinya tidak akan menjadi sebuah kendala bagi kita di pemutahiran data pemilih. Karena bagaimanapun regulasi KPU yang menyangkut dengan pemutahiran data pemilih atau terkait data pemilih masih menyebutkan keberadaannya adanya dokumen kependudukan. Nah, dokumen kependudukan ini bukan produk KPU, dokumen produknya Dinas Kependudukan. Nah, itu menjadi prasyarat kalau mereka sampai ada kesadaran untuk memperbaharui, katakanlah kan orang itu hidup itu berubah ya. Iya betul. Yang tadi bujangan, menikah, yang sudah menikah, naudzubillah min dzalik, ada yang berpisah gitu kan. Terus nikah lagi dengan yang lain. Nah, kalau tahu dokumen-dokumennya ini dilengkapi, ini sebenarnya tidak akan menjadi kendala. Tetapi banyaklah karena perubahan-perubahan itu tidak segera diproses dokumennya atau diperbaharuinya, itu menjadi kendala. Jadi kendalanya ya meskipun tidak terlalu berat lah gitu, karena memang harus masih bisa diatasi oleh kita, tetapi juga kadang-kadang menjadi sebuah guyonan lah di kita gitu ya, guyonan di kita. Orang statusnya mohon maaf ada yang duda atau janda, tapi kan sekarang sudah menikah gitu. Nah, itu kan prosesnya juga di bagian dari pemutahiran, itu harus elemen datanya harus diperbaharui, harus dibetulkan. Itulah yang jadi kendala. Kendala lain selain kesadaran masyarakat di kita kalau dari sisi SDM PPK PPS insya Allah lah dengan segala kekurangan kelebihan masih teratasi. Tapi kalau yang sifatnya rekrutmen badan ad hoc yang lebih banyak ya, yang tadi bahasa saya itu massal gitu, itu lumayan. Karena petugas coklit salah satunya ya, petugas coklit juga tadi terkorelasi dengan KPPS ya. Petugas coklit ini beragam profesi. Ada yang memang pekerjaannya seperti apa gitu. Ada yang sangat sibuk tetapi juga daftar di petugas coklit. Akhirnya pekerjaannya ditunda-tunda gitu. Di akhir baru dia bekerja. Kita menemukan hal seperti itu. Tapi teman-teman PPK PPS itu segera tanggap agar segera memperbaiki lah kondisi seperti itu. Baik. Bapak tentunya tadi itu proses pemutahiran data pemilih ya Pak untuk pemilu atau pilkada. Setelah pasca pemilu dan pilkada, apakah data ini masih dimutakhirkan Pak? Ya, amanat Undang-Undang 7 2017 tentang pemilu, salah satunya KPU dan KPU daerah ini mempunyai kewajiban untuk memelihara data pemilih. Bagian dari pemeliharaan data pemilih ini yang kemudian menjadi salah satu kegiatan KPU pasca pemilihan atau pemilu.
yakni dengan program PDPB. Nah, kita sudah ada regulasinya di PKPU nomor 1 2025. Kita memutakhirkan data pemilih dari data pemilu terakhir atau pemilihan terakhir. Karena kita sudah pilkada kemarin di bulan November 2024. Nah, data itulah yang menjadi data dasar. Kalau di pemilu atau di pemilihan itu ada DP4 ya. Iya, betul. Nah, kalau di PDPB ini dari pemilihan terakhir atau dari pemilu terakhir. Pemilihan terakhir itu di November 2024. Nah, data ini yang kemudian diperbaharui per bulan, tapi rekapitulasinya, pleno rekapitulasinya per 3 bulan atau per triwulan. Kita sudah mau masuk ke triwulan ketiga. Bulan kemarin bulan ini di awal bulan kemarin kita sudah merekap data pemilih di triwulan kedua. Tetapi ada perbedaan kondisi. Perbedaan kondisi ini karena kita sudah tidak punya jejaring ke bawah, tidak punya PPK dan PPS. Wah, itu yang dan Joklit. Ini juga makanya input data ini tidak seperti banyaknya di proses pemutakhiran di masa tahapan. Tetapi kita sekuat tenaga lah berkoordinasi dengan Disduk, dengan institusi yang lain untuk memastikan data ini bisa dimutakhirkan. Karena tadi yang saya sampaikan bahwa pemutakhiran data ini sejalan dengan kehidupan manusia. Ada perubahan. Ada yang meninggal, ada yang berubah status dan segala macam gitu. Itu tentu perubahan-perubahan itu yang kemudian harus dicatat dalam proses pemutakhiran data pemilih berkelanjutan namanya. Nah, tahapannya sama sebenarnya di pemutakhiran, tapi tentu dukungan SDM-nya yang berkurang. Di KPU ya kita hanya mengandalkan yang ada di kita, terutama di divisi Rendatin, perencanaan data dan informasi. Operator kita hanya satu gitu. Oh ya, di pemutakhiran ini, pemilihan data ini, saya juga mengapresiasi teman-teman para operator. Baik di operator KPU, di PPK atau di PPS. Ini bagi saya secara pribadi, inilah sebenarnya pejuang-pejuang data itu di sana. Mereka PPK, PPS, dan operator KPU ini luar biasa. Karena data-data ini karena dinamis sekali gitu. Mereka harus benar-benar fokus. Ya nggak jarang lah mereka itu seperti lupa untuk tidur segala macam gitu ya ketika masa tahapan lah ya. Ketika masa tahapan ini mereka harus menginput, harus hati-hati dalam proses input, ada sanding data, dan ada yang lumayan sih sebenarnya di pemilu 2024 ini ada yang lumayan yang berkesan bagi saya ini ketika kita mendekati tahapan penetapan DPT. KPU RI itu mengagendakan namanya sanding data atau tabrak data. Apa? Karena dalam penyusunan data pemilih ini dipastikan tidak ada data orang yang terdaftar lebih dari 1 kali. Wajib 1 kali. Nah 1 kali gimana? Orang ini kan tadi yang dinamis itu bisa masuk di wilayah ini, pindah ke wilayah B, wilayah C gitu. Nah, karena dasarnya tadi DP4 bisa jadi orang itu sebenarnya terdaftar di mana-mana, di beberapa tempat. Nah, aplikasi Sidalih ini bisa membaca potensi ganda. Nah, cara penyelesaiannya disebut dengan tadi tabrak data yang dilakukan oleh KPU RI. Kita bertemu di se-Indonesia, disanding data, teman-teman, bagaimana caranya? Teman-teman, kita dengan teman-teman yang lain harus bisa membuktikan kalau seandainya di kita ada, apakah yang terbaru di kita orang ini posisinya atau di tempat lain. Ya, cara pembuktiannya adalah tentu orangnya ada ketika disebut verifikasi ataupun dokumen kependudukannya terbaru. Itu bisa diklaim di kita. Nah, ini juga menjadi bagian dari ikhtiar untuk memaksimalkan data pemilih, memaksimalkan akurasi data pemilih, memaksimalkan tidak terjadi data ganda, juga tentunya menjadi bagian kewajiban kita sebagai penyelenggara pemilu. Dari DPT inilah yang kemudian menjadi bahan dasar untuk pencetakan surat suara, pengadaan dokumen, juga angka-angka inilah yang menjadi perolehan suara kan.
perolehan suara, penetapan calon terpilih ini dari DPT ini. Maka kewajiban memelihara, memastikan data pemilih menjadi akurat ini menjadi sebuah keharusan bagi penyelenggara pemilih. Begitu, Hanif. Baik Bapak, terima kasih atas informasi yang disampaikan dan materi yang telah dipaparkan kepada kami. Tentunya tadi itu pertanyaan-pertanyaan dari teman pemilih. Itu saja mungkin kilas balik pemutakhiran data pemilih. Saya Hanif Faisal, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.